Halo semua, apa kabar? Kembali bersama Variasi Bola. Oke, kali ini kita akan sedikit membahas hasil pertandingan semalam antara Bayangkara melawan PSIS dan sedikit analisa menjelang pertandingan antara Persib Bandung yang akan menjamu Arema Malang dalam lanjutan kompetisi BRI Liga 1. Dikarenakan dua pertandingan ini akan berpengaruh pada posisi di klasemen untuk papan atas nih teman-teman. Pada pertandingan yang berlangsung semalam, Bayangkara FC gagal merengkuh 3 poin di pekan 14 BRI Liga 1 setelah ditahan imbang PSIS Semarang tanpa gol di Stadion Maguwoharjo Sleman Sabtu 26 November. Kegagalan meraih kemenangan ini membuat posisi Bayangkara di puncak klasemen terancam oleh Persib Bandung. The Guardian yang kini mengkoleksi 30 poin dari 14 laga hanya selisih 2 poin dari Persib Bandung yang berada di posisi kedua. Andai Persib mampu mengalahkan Arema di pekan 14 Minggu 28 November, posisi Bayangkara bakal tergeser. Meski hal tersebut tidak akan mudah tentunya, mengingat Arema juga memiliki motivasi untuk menang, karena saat ini ada di peringkat ketiga di bawah Persib dengan 26 poin dan selisih 2 poin dari Persib. Selain itu, Arema juga harus menang untuk menjaga jarak dari Bali United yang berada di posisi keempat yang hanya terpaut 1 poin dari Arema. Pertandingan Bayangkara kontra PSIS ini sebenarnya sudah berjalan sangat sengit sejak dimulai. Tim asuhan Paul Monster lebih banyak menekan terutama di babak pertama. Kokohnya lini pertahanan PSIS dan apiknya kiper mereka Jandia Eka Putra dalam menjaga gawang membuat Argianto dan kawan-kawan sulit untuk mencetak gol. Alhasil, skor kacamata tidak berubah hingga turun minum. Tidak banyak perubahan yang dilakukan Bayangkara dan PSIS di babak kedua. Hanya saja PSIS lebih berani mengambil inisiatif menyerang. Namun, Bayangkara tetap lebih dominan dalam penguasaan bola. Sulit mencetak gol dari jarak dekat, upaya sepakan jarak jauh pun dilakukan oleh Anderson CS, namun tetap saja tidak membuahkan hasil. Sementara itu, Bayangkara harus kehilangan satu pemainnya, menyusul kartu merah untuk Lee Yujun yang diusir wasit keluar lapangan usai melanggar pemain PSIS di menit 78. Unggul jumlah pemain, PSIS kian gencar menekan pertahanan Bayangkara. Sayangnya, tim asuhan Imran Nahumaruri ini gagal memanfaatkan keuntungan tersebut untuk mencetak gol ke gawang Bayangkara. Dan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, skor 0-0 tidak berubah. Sementara itu, dengan hasil pertandingan ini akan membuat sengitnya persaingan di papan atas klasemen. Dengan hasil imbang yang didapat Bayangkara, tentu membuat peluang terbuka lebar untuk Persib Bandung menyalip Bayangkara di puncak klasemen apabila berhasil mengatasi perlawanan dari Arema Malang. Persib Bandung akan menantang Arema pada pekan ke-14 BRI Liga 1. Duel kedua tim berjuluk Maung Bandung dan Singoedan ini akan digelar di Stadion Maguwoharjo Sleman Minggu 28 November. Laga kedua tim ini diprediksi akan berlangsung sengit dan menarik. Pasalnya, kedua tim tengah dalam kepercayaan diri tinggi setelah meraih hasil sempurna di partai sebelumnya. Skuad Maung Bandung sukses menaklukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor telak 4-0. Sedangkan Arema FC berhasil menundukkan Barito Putra dengan skor 2-1. Selain itu, kedua tim tengah bersaing ketat di papan atas klasemen sementara. Persib berada di posisi kedua dengan 28 poin, sementara Arema menghuni peringkat ketiga dengan 26 poin. Namun, Persib dan Arema mendapat masalah pelik jelang pertandingan. Sejumlah pemain andalan dari kedua tim dipastikan absen dalam pertandingan. Tercatat ada 4 pilar Persib yang dipastikan absen melawan Arema. Mereka adalah Victor Igbonevo, Ezra Walian, Muhammad Rashid yang dipanggil timnas, dan Nick Wipers yang mendapat akumulasi kartu kuning saat menghadapi Persiraja di pertandingan sebelumnya. Sedangkan Arema tanpa diperkuat 4 pemain. Keempat pemain itu adalah Kushedia Haryudo, Edik Setiawan yang dipanggil timnas, Diogo Michel, dan Hanif Syabani terkena akumulasi kartu.
Sementara dua pemain yang masih diragukan kondisinya yaitu Feby Eka Putra dan Hamzah Tovani. Meski tanpa sejumlah pilar utama, pertandingan kedua tim dipastikan tetap akan berlangsung sengit. Di sini variasi bola akan sedikit membahas duel antar lini Persib versus Arema FC. Persib tetap akan mempercayakan Teja Paku Alam di bawah Mister Gawang. Performa kiper berusia 27 tahun ini cukup stabil dalam beberapa pertandingan terakhir. Teja Paku Alam dikenal sebagai kiper yang mampu memberikan rasa aman bagi lini belakang Persib. Dia pintar dalam membangun serangan dan memiliki refleks yang cepat. Terbukti saat menghadapi Persiraja, ex-kiper Semen Padang ini mencatatkan clean sheet atau tanpa kebobolan. Serangan yang dilancarkan Laskar Encong mampu diantisipasi dengan baik. Sementara itu, Arema FC masih mengandalkan kiper asingnya, Edilson Maringga. Kiper asal Brasil ini dikenal tangguh dalam menjaga gawang Singo Edan. Namun, dalam beberapa pertandingan terakhir, Edilson Maringga gagal mencatatkan clean sheet. Bahkan dia harus kebobolan 1 gol saat menghadapi Barito Putra. Barisan pertahanan Persib tengah menjadi perhatian pelatih Robert Alberts. Hal ini terlepas dari absennya Nick Wipers dan Victor Igbonevo di pertandingan nanti. Dengan absennya kedua pemain tersebut, Persib hanya menyisakan Ahmad Jufrianto dan Indra Mustafa di jantung pertahanan tim. Sebenarnya Persib sempat menggeser Supari Nasir ke posisi stopper saat melawan Persija Jakarta. Namun, penampilannya kurang maksimal. Tidak seperti ketika bermain di posisi sebenarnya sebagai fullback kanan. Sementara Arema tanpa diperkuat Diego Michel di lini belakang karena akumulasi kartu kuning. Arema kemungkinan menyiapkan Rizky Dwi Febrianto sebagai penggantinya. Pemain berusia 24 tahun ini akan menjaga pertahanan Arema bersama Bagas Adi, Sergio Silva, dan Johan Ahmad Alfarisi di lini pertahanan Arema. Lini tengah Persib tanpa diperkuat Mohamed Rashid di lini tengah. Selain akumulasi kartu kuning, dia juga mendapat panggilan timnas Palestina untuk bermain di Piala Arab 2021. Namun, Persib tidak perlu khawatir setelah kehilangan Mohamed Rashid. Kedalaman Persib di lini tengah cukup mumpuni karena masih memiliki pemain-pemain berkualitas. Persib masih mempunyai Deddy Kusnandar, Abdul Aziz, Beckham Putra, dan Syarif Lestaluhu sebagai pilihan untuk menemani Mark Klok di lini tengah. Sedangkan Arema FC mendapat masalah lebih berat. Singo Edan tanpa diperkuat Hanif Syahbandi karena akumulasi kartu kuning. Kemudian Feby Eka dan Hamzah Tovani yang diragukan tampil karena mendapat cedera saat mengalahkan Barito Putra. Pelatih Eduardo Almeida pun harus memutar otak untuk mencari penggantinya. Di lini depan, para penyerang Persib tengah menunjukkan kualitasnya. Duet Wander Luiz dan Geoffrey Castillon sama-sama mencetak gol saat mengalahkan Persiraja 4-0. Bahkan, Wander Luiz mencetak brace di laga tersebut. Pemain asal Brasil ini pun berstatus top skor atau pencetak gol terbanyak Persib dengan 6 gol. Sementara itu, Arema memiliki duet penyerang yang tak kalah tajam, yakni Muhammad Rafli dan Carlos Fortes. Kolaborasi keduanya mampu membuat pertahanan lawan kewalahan. Buktinya, ketika menundukkan Barito Putra, Carlos Fortes dan Muhammad Rafli sama-sama mencetak gol. Bahkan, gol Rafli berkat umpan Carlos Fortes di menit ke-88. Nah, itu dia sedikit analisa dari variasi bola untuk pertandingan Persib Bandung melawan Arema. Menurut kalian, kira-kira siapa yang akan keluar sebagai pemenang dari kedua tim ini? Silahkan dijawab di komentar untuk meramaikannya ya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan pertandingannya hari Minggu ini. Dan buat kalian yang tidak sempat untuk menonton pertandingannya, nggak usah khawatir, karena variasi bola akan membahasnya nanti. Untuk itu, silahkan kalian untuk tekan tombol subscribe di channel ini untuk mendapatkan update informasi seputar sepak bola dunia dan membahas pertandingan-pertandingan sepak bola baik dalam negeri maupun mancanegara.